Justru sebenarnya ketika puasa rasa kita itu semakin tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, karib kerabat kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan siapa saja yang telah dipertemukan oleh Allah dengan kita. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk pendahulu-pendahulu kita yang mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qiraatil furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kifayah para hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan puasa 30 hari, ada yang udah 9 ya? 30 hari, dan kita masih dalam bulan Syawal. Tadi di perjalanan itu saya mengingat waktu Ramadan kemarin katanya masih belum selesai, ataupun hari ini kebanyakan sedang halal bihalal terus gitu. Nah, kira-kira pada hari ini kita mau bahas apa ini? Meneruskan yang kemarin, apa kita introspeksi diri setelah 30 hari? Karena kayaknya otomatis ketika habis puasa itu ada ungkapan minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kadang kita ini melafadzkan sesuatu yang mungkin kita ini belum tahu, sehingga kita memposisikan diri kita di dalam apa yang kita lafadzkan. Perlu diketahui bahwa minal aidin ini sebenarnya adalah doa, harapan. Minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali, wal faizin, lan mendapat ataupun menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika semoga itu pasti apa belum tentu? Belum tentu ya, berarti masih moga. Tapi jujur, ketika kita setelah hari raya banyak orang ngomong minal aidin wal faizin, itu kita over pede enggak bahwa kita sudah merasa, wah aku termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan? Kira-kira kita yang mana? Yang pede ya, pedenya over lagi gitu. Makanya kita harus tahu tuh, apa sih sebenarnya ketika
kita berstatement minal aidina. Minal aidin itu maksudnya kembali, maka ada kata-kata kembali kepada fitrah. Nah, banyak orang mengatakan bahwa fitrah itu adalah kesucian. Maka panjenengan disunahkan untuk bayar, saya nggak tahu bayar zakat atau menunaikan zakat. Biasanya kalau hari raya niku istilahnya bayar zakat fitrah apa menunaikan zakat fitrah? Udah bayar zakat belum? Biasanya kan gitu. Nah, makanya paling tidak kita upgrading lah posisi kita yang selama ini kita ini tahu jadi ngerti apa maksud daripada kata-kata minal aidin. Kalau kita ngerti mungkin nanti kita akan malu mengatakan minal aidin wal faizin, apalagi kita merasa sudah kembali. Kenapa? Karena orang ketika kembali itu pada posisi awal. Posisi kita ketika masih janan itu dalam kondisi suci. Sehingga Allah yang maha suci itu menemui kita dalam rangka kita diambil kesaksian oleh Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan, Rabb kita gitu. Maka di surat 7 ayat 172 panjenengan semuanya sudah mengalami sebenarnya. Makanya panjenengan ketika sholat sekarang ini dalam rangka untuk mengingat. Monggo dan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan. Tahan. Jadi dulu panjenengan masih di dalam artian kata masih janin dong, wong diantara min zuhurihim dzurriyyatahum. Kemudian Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhanmu, atau engkau adalah Tuhanku. Berarti dulu panjenengan pernah ngalami ini enggak? Lupa? Nggak yakin sama Quran begitu. Loh, berarti ini kan ayat ini adalah peristiwa seluruh anak Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Kenapa kok Allah mengambil kesaksian jiwa? Jadi yang diambil saksi itu jiwa. Karena kita tidak membiasakan untuk menguraikan komponen yang ada di dalam diri kita, makanya kita tidak pernah bisa. Kalau dalam bahasa pendahulu kita, mbah-mbah kita itu bisa dikatakanlah sukmo. Karena ini jiwa ini yang diambil, karena jiwa itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Jiwa itu bisa nembus.
Kalau panjenengan misalkan dikunci, tapi kalau jiwa panjenengan itu bisa keluar dari sini. Jiwa lo ya. Inilah. Makanya jiwa ini ketika suci, jiwa ini ketika suci, maka Allah Sang Maha Suci itu ya, mengambil kesaksian ketika waktu janin. Loh ini loh yang disebut kembali kepada fitrah. Karena bayi itu sebelum ada pengetahuan dia zero, hanya melakukan keinginan Allah. Maka doanya jenazah kecil sama orang dewasa doanya dia beda. Jadi tidak ada kata-kata Allahumma gfir lahu kalau anak bayi. Yang ada apa? Munajat supaya anak bayi itu menjadi celengannya orang tua. Kenapa? Ya karena masih ada kesucian. Berarti ketika kita kembali, kita ini sudah keluar dari posisi. Habis itu kembali lagi setelah kita ditempa dengan 30 hari berpuasa. Loh harusnya kita kan malu, sudah keluar. Tapi sementara ini kita mengatakan bahwa kembali kita bangga dengan kembalinya, padahal sebelum kembali itu kita di posisi yang keluar. Nah, kenapa terus kemudian Allah supaya ingat dibuat manajemen sholat? Panjenengan itu kalau disuruh mengingat, itu mengingat sesuatu yang pernah panjenengan jumpai atau mengingat sesuatu yang belum pernah panjenengan jumpai. Ya berarti ketika panjenengan sholat, pernah nggak setelah sholat terus kemudian panjenengan mengingat-ingat ini? Selama ini ketika setelah sholat yang kita ingat apanya? Ingat balasannya apa ingat-ingat janjinya? Atau malah nggak ada? Makanya Allah berstatement dan ini untuk menunjukkan Nabi Musa. Maka di surat 20 Toha ayat 14 bahwa Allah memerintahkan menegakkan sholat kita ini untuk supaya kita tidak lupa untuk mengingat Allah. Monggo dah. Insani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi untuk mengingat Allah, karena panjenengan pernah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhanku. Gitu loh. Diambilnya saksi kita ini, diambilnya kesaksian itu gara-garanya apa? Karena panjenengan dalam fitrah belum berubah. Maka kita harus tahu fitrah Allah itu ataupun fitrah itu apa. Maka kenapa panjenengan itu bayar zakat fitrah kok setelah puasa itu, kenapa kok enggak sebelum puasa? Kenapa ini? Ya enggak apa-apa, kita harus tahu jeluntrung anak kronologinya akhirnya muncul zakat fitrah. Kita sekarang nggak usah pakai dalil lah, nggak usah pakai nas. Yuk kita bicara soal hati rasa. Oke? Contoh, jujur panjenengan 1 tahun itu kalau soal makan itu kira-kira berasnya panjenengan sendiri habis berapa kintal? Panjenengan hitung sehari kira-kira panjenengan
Kalau makan 3 kali itu kira-kira satu orang berapa kilo? Setengah kilo ada nggak? Nggak sampai. Ya dianggap seperempat ya. Nah, kira-kira seperempat kilo per hari itu setahun kira-kira ketemunya berapa? $90 kilo, oke? Nah, 90 kilo terus kemudian panjenengan mengeluarkan 2,5 kilo, terus panjenengan kok sudah merasa suci. Loh, ini jujur nih, nggak usah pakai anu lah, gitu. Bener nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok setelah puasa? Makanya padahal kalau rukun Islam itu zakat dulu apa puasa dulu? Kalau di rukun Islam zakat dulu, dan mohon maaf aktualisasinya habis puasa baru ngeluarin zakat. Karena orang kalau nggak puasa nggak bisa ngeluarin zakat. Maka bahasanya adalah ataina ita, itu adalah menunaikan zakat. Nah, sekarang zakat itu apa? Jenengan selama ini kalau ada kata-kata zakat niku napa? Bersih. Oke. Yang lain. Menurut jenengan tingkatan bersih sama suci kira-kira nih, menurut jenengan lebih tinggi mana? Suci. Panjenengan zakat itu milih yang bersih apa milih yang suci? Nah, ayo 19 ayat 13. Monggo, bahasa Arabnya dulu. Wa'adan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dan dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Jadi wazakatan itu artinya kesucian. Jadi sebenarnya adalah ini simbol dari kesucian, bahwa zakat itu sebenarnya menunaikan kesucian. Tapi kalau bersih itu kalau panjenengan tinjau dari fikih itu namanya tutohir ataupun membersihkan. Wa tuzaki itu artinya mensucikan. Lah kalau mensucikan itu pakai apa? Maka kemudian di akhir puasa sebelum Id itu artinya itu adalah perayaan, tapi doa kita semoga kita termasuk orang yang kembali kepada ini, gitu loh. Karena ketika bayi kita suci, buktinya apa? Yang maha suci mengambil kesaksian kepada kita ketika masih janin. Nah, kembalinya kepada fitrah itu yang di sini ini, maka fitrah itu artinya ketika panjenengan kayak doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lillazi, surat 30 ayat 30. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, agama yang lurus itu sebenarnya ketika kita tetap atas fitrah. Jadi kalau misalkan kita keluar dari fitrah, kita masuk agama yang mana nih? Ya, agama yang bengkok. Makanya kenapa terus kemudian kita simpulkan bahwa minal aidin wal faizin ini adalah doa. Masih moga-moga. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah puasa ini, kita ini mau bener-bener apa masih harapan? Nah, ini berarti fitrah Allah itu kembali lagi. Maka doa terakhirnya taqabbalallah, semoga Allah menerima apa yang telah kita perbuat. Oke, berarti sampai sini minal aidin itu adalah doa supaya kita kembali. Nanti kita cross check. Ketika kita 30 hari itu membiasakan diri, jiwa yang suci apa enggak? Ketika kita membiasakan ketika puasa itu jiwa yang suci, nanti setelah Id dalam posisi itu apa enggak? Setelah itu. Oke, sekarang yang doa kita, semoga kita mendapat kemenangan. Oke, menurut panjenengan itu kemenangan itu kira-kira bentuknya apa? Kira-kira bentuk kemenangannya apa, Pak? Ayo. Karena sementara ini tinggal hanya kayak tinggal kita menyebutkan kemenangan. Kemenangan yang mana? Mengendalikan nafsu. Nanti harus diuraikan lagi, nafsu yang mana yang kita kendalikan. Loh kan, bingung lagi kan, kita malah. Tapi masalahnya ketika Ramadan sendiri juga tidak semua orang bisa mengendalikan nafsunya. Malah justru mohon maaf ya, ketika Ramadan itu pas maghrib, mohon maaf, ini justru membiarkan nafsu. Ayo, bener nggak? Nggak usah jauh-jauh, yuk kita buktikan. Hari ini ketika maghrib, panjenengan punya keinginan banyak nggak ketika hari ini nih? Nggak begitu amat kan? Tapi ketika kemarin puasa, kalau maghrib, panjenengan punya keinginan banyak nggak? Berarti mohon maaf, lebih terkendali mana? Ya, gara-gara kita mungkin nggak pernah make yang namanya rasa ataupun jiwa. Yang kita pakai adalah insting. Justru sebenarnya ketika puasa rasa kita itu semakin tajam. Tapi ketika puasa yang tajam adalah insting. Nggak makan, instingnya apa? Lapar. Kalau sudah lapar, apapun gasak. Ya kan? Yuk kita lihat nih sekarang wujud kemenangan apa dan siapa yang memiliki kemenangan. Surat 9 ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun.
Artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang dapat kemenangan. jadi yang menang yang mana nih? Nah, kita ini kira-kira hijrahnya kemana nih? Habis puasa, terus kemudian tidak puasa, kita justru hijrahnya ke sesuatu yang lebih baik, apa malah surut? Loh, saya salah. Ngono kok gaya alhamdulillah mendapat kemenangan, lo kok pret ngono Nah, hijrah ini tidak hanya tempat, hijrah ini juga kepada hijrah mindset. Jadi hijrah mindset kita apa? Maka iman kita juga harus paling tidak upgrading gitu. Karena sementara ini iman itu hanya kepercayaan yang itu ketika panjenengan disuruh buktiin, kita nggak bisa apa-apa. Karena sebenarnya iman itu rumusin mawon. Jadi kita bicara soal iman, yang paling gampang adalah panjenengan merumuskan definisi iman dengan kata kerja supaya kita bisa melaksanakan. Karena sementara ini ketika panjenengan mendefinisikan iman, itu pasti panjenengan mendefinisikan percaya. Loh, terus kalau mau mengaktualisasikan di kehidupan apa? Karena tidak ada kata kerja, maka nggak bisa apa yang kita lakukan. Yuk kita udari sekarang. Yang mendapatkan kemenangan itu adalah orang yang beriman, tapi ingat loh, ini harus kumpul loh. Wahajaru. Sekarang hijrah itu adalah, kalau dulu zamannya nabi-nabi, itu sekarang diterapkan yo expired, panjenengan mau pindah dari rumput kemana gitu. Tapi hijrahnya adalah hijrah pemikiran yang lebih baik. Makanya kemarin di tempat 30. Habis itu kemudian jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ini loh yang mendapatkan kemenangan. Makanya nih, jadi kalau rukun Islam itu supaya panjenengan melakukan, panjenengan balik. Bisa nggak panjenengan itu mengeluarkan zakat fitrah sebelum puasa? Tapi masalahnya secara fikih harus begitu. Bener, cuman akhirnya panjenengan setelah haji bar. Ayo setelah haji panjenengan berpikir nggak tentang itu, kita balik lagi. Jadi gini loh Pak, kenapa kemudian rukun Islam itu sebenarnya tidak ada yang pertama, yang kedua, karena statement Nabi buniyal islamu ala khomsin syahadatu alla ilaha, nggak ada pertama, kedua, ketiga. Tapi sekarang mulai anak-anak itu dijadikan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bener nggak? Padahal ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi haji itu artinya menuju kepada Allah. Orang yang menuju kepada Allah harus mampu berpuasa. Supaya apa? Supaya panjenengan itu mampu menunaikan kesucian alias zakat. Zakat tadi apa kan? Suci. Kalau sudah suci, panjenengan bisa sholat. Makanya ahli fikih, para fuqaha, sebelum sholat panjenengan suruh bersuci. Cuman sementara ini panjenengan bersuci, mensucikan apa? Panjenengan wudhu itu berapa kali? 5 kali minimal kan?
Tapi mohon maaf, Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mawaid, dalam hadis qudsinya kita disindir. Kamu wudu bersuci setiap hari 5 kali, tapi kamu tidak pernah bersuci hatimu dan akal pikiranmu. Jujur bener ora? Ini pengalaman pribadi masalahnya. Panjenengan pernah tak ketika mohon maaf mengusap kepala itu di hati akal pikiran panjenengan sedang mensucikan pikiran-pikiran yang jelek, ngerasanan pikiran kepada orang lain, prasangka orang lain? Pernah nggak kita ketika basuh tangan kita berpikir, tanganku jangan sampai kamu nyakitin mengambil hak orang lain? Ketika kumur-kumur kita pernah nggak merasakan, mulutku jangan sampai kata-katamu menyakiti orang lain? Karena sementara ini ketika kumur-kumur bersih nih selilit. Ayo bener berak. Ketika jenengan kumur-kumur itu lebih ke membersihkan fisik apa membersihkan maknawi? Fisik. Salah? Nggak salah, cuman akhirnya kita hanya tahu. Ini loh yang dimaksud Bapak Ibu, ya, yang dimaksud dengan jiwa tadi mensucikan tadi. Makanya yang pertama dulu kita ini harus menuju pada Allah, dalam bahasa Arab disebut haji. Tapi sementara ini kalau sudah haji, itu kan panjenengan ngomong toh, alhamdulillah Islamku sudah sempurna. Ayo bener enggak? Padahal sebenarnya ketika kita sudah menuju, maka jangan lupa prosesnya itu sampai kita syahadat gitu loh maksudnya. Apa syahadat tadi? Kesaksian. Jadi balik lagi. Bukan berarti yang sementara ini sah, enggak, memang dibuat oleh para nabi itu nyaksiin dulu gitu loh. Karena memang sudah diambil kesaksian jiwa kita ini. Tapi mohon maaf, seiring dengan ilmu pengetahuan Tuhan kita dikit-dikit berubah. Kalau nggak percaya nih, panjenengan untuk bawa cucu panjenengan, tapi jangan dikasih tahu dulu. Jangan dikasih tahu, nak, ayo ke masjid nanti kamu dapat. Jangan dikasih tahu gitu dulu. Yang penting ajaan yang masjid, ngono. Terus nanti panjenengan tanya, nak, kamu ke masjid tuh ngapain? Dia enggak, yang penting pokoknya gua ikut bahain yang masjid. Dia ada dia iming-iming. Tapi setelah tahu pengetahuan, akhirnya gitu loh, dia sudah ada tujuannya. Padahal maksudnya kita sembahyang ini menuju kepada Allah. Tapi gara-gara kita dapat informasi, itu akhirnya kadang-kadang berubah. Contoh, Bapak Ibu, Nabi Adam itu melanggar perintahnya Allah kapan? Setelah dikasih tahu ilmu apa sebelum? Setelah. Baru melanggar karena punya keinginan. Tapi mohon maaf, ini yang sudah pernah haji, ketika wukuf di Arafah, kita ini banyak introspeksi apa banyak ngajuin proposal? Loh niki nyuwun sewu, mohon maaf, jujur saya ketika wukuf itu enggak wukuf saya, tapi saya jalan ke tenda-tenda ingin menyatakan, bener nggak, karena Nabi Adam ketika wukuf itu bukan berdoa tapi nyesel, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana, sehingga introspeksi diri gitu.
Tapi kebanyakan ketika di Arafah itu proposal nggak karu-karuan. Karena mengajukan permohonan tanpa kita ngoreksi. Makanya sekali lagi, yuk yang mendapatkan kemenangan itu yang mana? Ustaz, kembali lagi Ustaz. Kenapa selama ini kita mayoritas umat Islam itu kalau sudah keluar dari Ramadan tidak seperti itu lagi? Karena mayoritas di antara kita itu lebih teriming-iming tadi Ustaz. Kalau sedekah bulan Ramadan berapa sekian. Bener. Kita ini gara-garanya Ramadan itu bukan level derajat. Karena Ramadan itu adalah bulan, sehingga Ramadan itu dibatasi dengan waktu bulan. Tapi secara original bahasa etimologi, Ramadan itu adalah kondisi panjenengan. Jenengan itu kalau sudah zero keinginan, hanya keinginan Allah, ya sekarang juga bisa Ramadan ketika panjenengan berbuat. Ya sudah, ketika zero, ya kayak Ramadan. Cuman kan mindset kita itu Ramadan 1 tahun sekali kan gitu. Sampai ada yang berdoa mati di bulan Ramadan. Bulannya lah dia Ramadan enggak? Nah, Ramadan itu juga adalah suci, terbakarnya dosa. Ini ya, berarti yang mendapatkan kemenangan. Yuk kita nggak usah ngomong kira-kira posisi kita sekarang setelah puasa, sudah iman, sudah hijrah, apa sudah jihad? Kalau belum berarti masih mudah-mudahan, masih semoga. Ya aja kemelinti, aja kemethak ngono wis, gak apa-apa. Yang kedua, surat 24 ayat 52, siapa yang mendapatkan kemenangan? ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah setelah puasa. Kemarin ketika puasa, panjenengan itu nggak pernah marah gara-gara siang hari takut sama Allah apa takut batal puasa? Loh, kan puasa kok malah Tuhannya berubah. Padahal harusnya ketika kemarin itu takutnya sama Allah, setelah puasa sekarang Idul Fitri takutnya ya tetap sama Allah. Tapi kan kita sekarang itu ibarat rasan-rasan, ibaratnya ngomongin orang, sekarang bebas loh. Karena tidak ada yang batalin gitu. Sekarang nggak usah jauh ngoreksi orang lain. Saya termasuk orang yang taat tunduk kepada Allah apa enggak? Berarti takutnya sama Ramadan bukan sama Allah. Loh, kan ngomong gitu nggak enak. Berarti kita sedang ngapain? Nah, kan? Nggak mungkin nggak Allah itu membuat manajemen, manajemen puasa untuk supaya mengalahkan yang Allahnya tadi gitu loh. Kan tidak mungkin. Maka yang pertama adalah wa may yuti'illah wa rasulahu. Sekarang mohon maaf, panjenengan itu ketika tidak memakai rasa, maka rasa yang wujudnya Rasul Allah Subhanahu wa taala, nggak usah jauh-jauh aja. Imam Ghazali itu berstatement,
bahwa ketika ada tamu itu adalah utusan Allah. Oke, jujur gitu. Tapi kemarin waktu hari raya kalau sudah zuhur panjenengan tutup nggak pintu? Jadi wis ditutup ya toh. Assalamualaikum tok nih ae. Padahal itu adalah utusan Allah. Sekarang menurut panjenengan utusan Allah itu wujudnya apa? Karena panjenengan ketika ngomong Rasulullah, Rasul, itu pasti kita ngomongnya Nabi Muhammad dan para nabi. Padahal Allah berstatement bahwa Rasulku itu aku pilih dari malaikat dan manusia. Berarti Rasul sekarang masih ada nggak? Dari apa? Malaikat. Pertanyaannya sekarang, ada nggak Rasul Allah yang ada dalam diri panjenengan? Pernah nggak panjenengan fungsikan? Sama Allah diutus-utusan tapi nggak pernah panjenengan ajak ngobrol. Surat 22 ayat 75. Balik lagi nanti sini. Allahu yastafi minal malaikati rusulahu wa minan nas innallaha sami'un basir. Artosipun Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah mendengar dari Maha Melihat. Oke. Berarti Rasul Allah selalu ada enggak? Selalu ada. Termasuk dalam diri panjenengan enggak? Nah, sekarang pertanyaannya, Rasul yang dari malaikat ini ketika turun ke bumi, kira-kira wujudnya siapa? Surat 19 ayat 17. Hati-hati. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Artinya, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Makanya mbah-mbah ya awake dhewe, mbah-mbah kita ngomong, kalau ada ketemu orang-orang yang compang-camping bajunya, jangan kamu hardik, jangan kamu mandang sebelah mata, jangan-jangan malaikat. Akhirnya panjenengan ketika di tengah-tengah jalan hutan, terus kemudian mobil panjenengan macet, tiba-tiba orang datang, terus kemudian bantu panjenengan, akhirnya panjenengan cerita di rumah, untung tadi ada malaikat datang bantu. Halo. Tapi kalau disuruh ngomong itu malaikat, panjenengan nggak mau. Tapi kalau cerita ngomongnya apa? Untung ada malaikat datang. Nah, ini adalah tanda. Maka sekali lagi bahwa minal aidin wal faizin, kembali ke 2452, gongnya di mana ketika mendapatkan kemenangan? Ternyata yang mendapatkan kemenangan orang yang tunduk patuh, kemudian orang yang takut kepada Allah, itulah yang disebut orang yang bertakwa, wayak takhi, dan takwa kepada Allah. Oh, ternyata orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang yang bertakwa. Salah satunya orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, setelah Ramadan kira-kira wis nggak usah jauh-jauh,
halal bihalal ataupun hari raya, kalau waktu Ramadan buka Quran berapa kali? Nah, setelah ini, setelah Idul Fitri buka Qurannya, saya takut belas. Karena apa? Ya karena kita ini kurang ngerti dan mungkin kita ini enggak ngeh bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai sarana untuk komunikasi dengan Allah. Aslinya itu jenengan itu cinta sama Allah apa cinta fasilitasnya Allah toh? Bu, Bapak, aslinya jenengan itu demen sama Allah, demen fasilitasnya Allah, apa demen ke Allahnya sendiri? Loh, terus ngono toh, terus kok bicara soal makom. Saiki ki awake dhewe wis tenanan, mosok dhisik wis aku tak level ngene ae gitu lho. Lah mergane apa? Posone latihan masalahe, ora poso tenanan. Posone latihan. Maksud kita begini, ketika kita ini ketika kita benar-benar bertakwa, gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara ketika kita Ramadan banyak buka Quran, karena memang pendahulu kita ini dulu ketika masih kecil kita diomongin nak baca Quran, deroso Quran, tak deroso Quran, mumpung iki neng Ramadan. Akhirnya sampai usia lanjut di posisi itu. Ini bahasa motivasi loh. Mohon maaf dan panjenengan itu nggak bisa berkomunikasi dengan Allah kalau tidak melalui perantara yang namanya wahyu alias Quran. Nah, sementara ini mohon maaf, kita kalau baca Quran itu pernah nggak kita ini, ya Allah ya Rabb, saya tak mau komunikasi dengan membaca kitabmu. Tapi sementara ini ketika kita mau baca Quran, apa di hati akal pikiran kita? Lah jalan 42 ayat 51. Iki peringatan apa iki? Maka wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhya bi idnihi ma yasha innahu alimun hakim. Artosipun, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu. tahan. Jadi sebenarnya panjenengan ketika membaca Al-Quran itu sedang ngapain? Dari pahala. Nah, sedang cari pahala. Padahal Allah bilang, aku nggak mungkin akan ngomong-ngomong sama kamu kalau kamu tidak melalui perantaraan wahyu. Cuman sementara ini ketika kita baca Quran nggak ada rasa itu. Sebenarnya jenengan ketika ngomong soal rasa itu apa sih Bu? Rasa itu adalah pendengaran, penglihatan hati. Jenengan kalau baca Quran kira-kira pakai perasaan enggak? Jenengan niku maca sing diwaca adab ya sik, waduh gak enek belas. Nangis ya renek, wedi ora. Apa meneh kalau dengerinnya murotalnya Imam Syekh Sudes turu, walaupun yang dibaca itu adalah malaikat gebukin orang. Ayo kalau nggak percaya itu Pak Iskandar suruh baca pakai kori gitu, itu siksa neraka. Jenengan ngeri nggak?
Malah subhanallah enak banget, loh kok enak banget. Padahal itu ceritanya ini manusia malaikat diperintahkan oleh Allah ini maksa nyawa untuk keluar. Lah kok jenengan subhanallah. Iki lek sing diceritakne manusia yang digebuki di neraka roh no. Oh, diasmu. Nah, maksud saya Bapak Ibu, ini kuncinya. Satu, untuk bisa bawa. Jadi lek iso, kalau bisa Pak, ketika panjenengan komunikasi bawa Quran, itu panjenengan harus baperan gitu loh. Iki ora kok cuma lek dirasani wong ngene baper ram. Tapi lek dirasani karo Gusti Allah, belas gak baper. Nah, ini maka balik lagi nanti. Jadi ternyata orang yang mendapatkan kemenangan sehingga benar-benar kita ini kembali suci. Cuman setiap tahun kita ini melanggar maunya Allah. Sama Allah itu nggak boleh ngerasa suci. Tapi setiap tahun sekali kita merasa sudah suci. Jadi kalau kita melihat tinjauan ayat An-Najm surat 32, surat 53 ayat 32, saya sampai mikir terus, jadi selama ini saya ini setiap Idul Fitri itu kok koyok-koyok merasa suci ya. Jenengan begitu enggak? Hah? 53 kan? 53 An-Najm ayat 32. Allah bilang, kamu jangan merasa sok suci loh. Monggo dan. Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idza ansha'akum minal ardi wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Artinya yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhan Maha Luas ampunannya, dan Dialah lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. nah, Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. nah selama ini ketika kita ini setelah Allahu Akbar terus bayar zakat, kelihatannya kita ngaku-ngaku bahwa diri kita suci. Boleh nggak? Boleh, cuman pertanyaannya aku pengakuan kita ini diakui nggak sama Allah? Itu yang paling terpenting. Nah, sekarang begini Bu. Oh, berarti kita harus tahu indikatornya. Indikator nanti setelah mati, buktinya apa? Kalau sebelum itu apa? Karena tadi orang yang mendapatkan kemenangan itu adalah orang yang bertakwa. Diawali dengan taat kepada Allah dan takut kepada Allah. Menurut panjenengan sekarang, orang takwa itu pasti di surga enggak? Orang takwa pasti nggak dikasih fasilitas oleh Allah surga. Oke. Panjenengan takwa tapi nggak minta surga, tetap dikasih nggak? Tetap dikasih ya. Pertanyaannya, jenengan kenapa kok sekarang minta aja surga? Oh, jenengan nggak pede?
Loh. Ini lucu. Bu, Allah itu nggak mungkin ngingkari janji. Allah itu berstatement, surga itu saya sediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi ketika panjenengan nggak mengharapkan surga, tapi bertakwa, kira-kira tetap nggak? Tetap. Maka nggak usah kita ini berpikir kepada itu, tapi bagaimana kita ini menjadikan kita manusia yang selalu bertakwa kepada Allah. Otomatis ya kita coba aja sekarang tanya sama Allah, sekarang surga ini sudah ada yang nemati belum? Ragu. Apa nunggu kiamat? Yang paling nggak enak kalau nunggu kiamat itu, yang paling nggak enak Nabi Adam, nunggu lama kali. Nabi Muhammad juga belum. Ayo kita lihat aja. Ini adalah cerita yang nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala ya itu membuat manajemen mulai rukun Islam semuanya untuk menjadi manusia yang bertakwa. Ketika di surga manusia yang bertakwa dikasih info sama Allah apa yang melakukan atau yang dilakukan oleh mereka ya ketika di dunia ada indikator sebelum mati, ada indikator sesudah mati ya. Tapi kira-kira ini resep loh, ini jenengan nanti baca resep apa nebus resep? Nggih, monggo. Ini kan kalau kita itu sudah merasa bahwa kita itu dosanya banyak, sampai kita itu rasanya merasakan sendiri kalau tidak pantas berada di surga. Apakah perlu kita masih minta pada Allah? Ya kudune izin. Nah, itu loh Ustaz. Mesti kan harus malu ya. Malu. Nah, apakah kita dengan malu itu kita masih harus minta terus? Padahal kita sudah malu. Tapi jangan salahin yang minta. Tapi kalau panjenengan malu minta, itu yang panjenengan usahakan yang mana? Ini tinggal itu aja. Satu, ya surat 41 ayat 30, 31, 32. Di 30-nya dulu. Ya, ini yang harus kita kerjakan sekarang nih. Yang bahasa panjenengan istiqomah itu apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pilihan mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijadikan Allah kepada. Jadi indikator orang istiqomah apa? Lah kalau panjenengan masih ada khawatir, inilah yang namanya keteguhan. Bahasa Arabnya istiqomah. Kalau sudah istiqomah, nanti panjenengan nggak ada, nggak sedih, nggak khawatir. Kenapa? Lanjut 31-nya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi
Artinya kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. tahan. Jadi malaikat itu berstatement, hei, Dul, aku pelindungmu di dunia akhirat apa akhirat tok? Nah, berarti mohon maaf, ini berfungsi sekarang enggak? Tapi pertanyaannya, kita ini yakin nggak dengan ayat ini? Buktinya apa yakin? Karena sementara ini itu malaikat munculnya ketika akhirat. Loh, ini dunia akhirat loh Pak. Oke, lanjut. Enggak, belum selesai dan ini. Nah, dunia akhirat, terus di dalamnya Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula dengan apa yang kamu inginkan. oke, di dalamnya itu di akhirat apa di dunia? Loh, dunia akhirat, apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Jadi boleh minta nggak? Boleh. Pertanyaannya, nggak perlu minta, boleh nggak? Loh, gini loh. Sekarang itu ini definisi siapa? Nggak minta sombong itu. Yuk kita lihat aja orang sombong versi Allah ya. Karena sementara ini kita mengatakan bahwa kalau kita ini nggak minta sombong. Ini kita balik ini mafhumul mukhalafah dalam usul fiqh. Tapi kenapa panjenengan kok orang minta-minta di jalan itu panjenengan kok sebel? Kan berarti itu orang yang sombong, berarti jenengan sombong. Bukan itu maksudnya. Kalau dalam versi Allahnya, Allah berstatement orang yang sombong itu siapa? Surat 4 ayat 36 37. Tapi mohon maaf nanti jangan salahkan orang yang minta karena memang levelnya di situ. Tapi ada orang yang sudah nggak mau minta, malu karena apa? Saya belum berbuat sesuatu mengabdi kepada Allah. Bedakan antara doa sama minta. Kalau bahasa Arabnya nanti panjenengan kalau buka dalam hadis qudsi itu artinya fas'alu, itu mintalah, tapi ud'u, hadirkanlah sebenarnya. Nah, di sini dah, langsung yang terjemahannya dah. Siapa sih sebenarnya orang yang sombong? Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang yang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibu sahabat dan teman saya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, berarti orang yang sombong dan membanggakan diri siapa? Yang nggak minta. Lanjut. Yaitu orang-orang yang pikir dan menyuruh orang lain berbuat pikir. Tahan. Jadi orang yang sombong menurut Allah siapa? Orang yang kikir dan menyuruh orang berbuat kikir. Apa orang yang nggak minta? Yuk, ini maksudnya adalah doa nggak salah. Maka nanti panjenengan buka itu di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika panjenengan minta itu bahasanya bukan ud'u tapi bahasanya is'al. Gitu loh. Fas'alullaha yu'tikum gitu loh. Ya, tapi kalau berdoa itu adalah panjenengan menghadirkan ruh ilahiyah dalam diri panjenengan, dalam keluarga panjenengan. Makanya kenapa semua rukun Islam itu goal gate-nya adalah supaya panjenengan ini menjadi manusia yang bertakwa. Salah satunya qalu rabbunallah summastaqamu, nanti panjenengan dapat fasilitas itu. Nah, sekarang pertanyaannya kembali,
bahwa nanti ini sudah mendapatkan kemenangan, ternyata indikatornya di muka bumi ini ada. Karena sudah ada contohnya, manusia sekarang sudah merasakan di surga, diceritakan dulu di bumi. Ini resep. Tapi monggo kalau mau dibaca resepnya, nggak usah ditebus, nggak apa-apa. Ini surat 51 mulai dari 15 sampai 23. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air. Tahan, tidak minta, tetap dia disediain untuk orang yang Kenapa dia di surga? Allah bilang, dahulu di dunia. Lanjut. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Berarti sudah ada belum? Sudah ada apa ini cerita, apa ini undang-undang? Nah ini kan sudah terjadi. Lah berarti kita tinggal ngikutin aja, harusnya kan sebenarnya sudah ada ini. Lanjut. Apalagi resepnya? Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Panjenengan sedikit tidur di waktu malam apa sedikit-sedikit tidur? Ya aja ngarep-ngarep lek ngono. Lanjut. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun. Ayo, sekarang panjenengan masih sahur enggak? Ashar itu sahur. Ngapain? Mohon ampun apa minta rezeki? Loh ini loh gara-gara jenengan kalau mohon ampun itu doa bukan? Enggak. Nah ini saya sepakat, kalau nggak minta ini sombong, saya sepakat nih. Yastaghfirun. Tapi gara-gara sahur itu makan, sekarang nggak ada sahur. Padahal maksudnya waktu sahur itu panjenengan mohon ampun. Kalau sudah mohon ampun, karena apa? Kita tahu dosa. Jadi tugas kita itu mohon ampun gitu. Nggak akan malu nanti. Ya Allah ampuni karena tahu dosa. Lanjut. Habis itu ngapain? Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan. Jadi ketika kita panen, di situ di panenan kita itu ada haknya siapa? Nah, pertanyaannya ini enggak panjenengan kasihkan ke mereka, berarti kita sedang ngambil haknya siapa? Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita mencampur dengan yang batil dengan yang hak, itu bukan hasil korupsi terus kita campur, bukan itu. Tapi ketika panen kita nggak keluarin karena haknya dia. Kalau panjenengan panen terus kemudian panjenengan keluarin haknya, panjenengan kasih, berarti panjenengan sudah beri belum? Ini saya ulang, panjenengan panen pohon 10, terus panjenengan kasihkan 2 ke orang miskin, berarti panjenengan sudah memberi orang miskin belum? Saya ulang, di 10 pohon itu ada haknya miskin, terus panjenengan kasihkan 2 ke miskin, berarti panjenengan sudah beri belum? Baru mengembalikan haknya. Sementara ini kita merasa, oh sudah bro, padahal ini hak dia. Nah sekarang pertanyaannya, kita di kelas yang mana ini? Di kelas yang minta apa yang nggak dapat bagian? Yang minta aja sebel, apalagi. Nah, tapi panjenengan anak cucu harus dididik untuk supaya tidak mendapat bagian. Pertanyaannya nih, yang nggak dapat bagian siapa Pak?
Ya yang nggak minta. Nah, pertanyaannya, yang nggak minta siapa? Yang pasti orang cacat tuh nggak iso apa-apa karena njaluk piye. Nah, sekarang pertanyaannya, taunya dari mana? Makanya Nabi Muhammad SAW itu berjalan di pasar-pasar dan memakan makanannya supaya tahu. Habis itu diikuti oleh Umar ibnul Khattab. Panjenengan jalan-jalannya di mana? Oh ya wes lah. Lanjut ya. Habis itu panjenengan dikasih tanda. Nanti panjenengan dikasih tanda. Lanjut. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Setelah panjenengan ngelakuin itu tadi semuanya, saya yakin panjenengan akan dikasih tanda oleh Allah di muka bumi. Di eksternal kita, tandanya di luar diri kita, tapi juga di dalam diri. Lanjut. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ini gara-gara kita nggak memperhatikan dalam diri. Lanjut. Ini yang paling golgetnya nanti. Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijadikan kepadamu. Pada sebenarnya ini ada sebab-sebab akhirnya panjenengan dikasih rizki. Cuman kita nggak pernah nyari di langit, nyarinya di mana? Di bumi. Pada sebab-sebabnya di langit. Maksudnya langit apa? Wahyu. Kalau jenengan nyari rezeki di langit yang sana ya nggak ketemu. Gitu loh. Oke, nah nanti kalau sudah ngelakuin itu nggak usah minta, jenengan ini lo ngomong lo dikasih sama Allah. Tapi hati-hati khususnya ibu-ibu, karena biasanya kalau ibu-ibu itu kalau sudah sakit hati ngomongnya nggak karu-karuan. Iya nyedak nih gak karu-karuan. Wawas kon ngono bahaya ini. Kalau panjenengan sudah dapat ini bahaya, makanya ya harus benar. Tapi saya yakin bahwa yang mendapatkan ini itu orang-orang yang terpilih apa yang dilakuin. Dua tiganya, monggo. Maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Jadi ketika panjenengan ngomong, nggak usah ngomong lah. Aku kok luwe ujug-ujug enek sing ngeteri. Loh itu jangan dianggap betulan. Cuman kita nggak mau perhatian. Lah ini kalau ibu-ibu dapat fasilitas ini bahaya. Nawasu neng putune ujug-ujug ngomong nggak karu-karuan. Loh akhirnya kenyataan. Nah, ini adalah sebenarnya ini adalah tanda. Tapi sementara ini kita tidak pernah memperhatikan tanda yang ada di dalam diri kita. Maka kalau sudah karena puasa kemarin sebenarnya tinggal gampang aja. Apa yang kita lakukan di Ramadan sampai kita takut ngerasani, kita takut ini, yuk lakuin aja setelah itu. Cuman kan gara-gara apa? Gara-gara kita ini melakukan ketika Ramadan dengan mohon maaf motivasi-motivasi yang lain, sehingga ketika sudah keluar Ramadan kita males karena nggak ada bahasa motivasinya. Maka mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, kalau sudah lakuin, saya yakin kita mati dalam kondisi Ramadan, dalam bahasa kita husnul khotimah. Kita harus selalu, makanya Nabi Muhammad berstatement ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Dalam bahasanya Ibrahim ayat terakhir surat 2 ayat 132 itu kamu jangan mati kecuali dalam kondisi Islam atau tunduk patuh. Orang tunduk patuh disebut bertakwa. Lanjut.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam. oke, wa antum muslimun diartikan kecuali memeluk agama. Memeluk agama Islam itu karya nyatanya kayak mana? 33-nya dan 133-nya dan. Nah, langsung yang terakhir dan. Kak, yang terakhir ini muslimun artinya apa dan? Artinya wa nahnu muslimun apa di situ? Dan kalian tunduk patuh. Nah, jadi janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Maksudnya apa? Maksudnya Pak, jadi jangan sampai nanti kita mati, kita waktu mati nggak tunduk gitu loh. Sekarang panjenengan tunduk, terus waktu mati nggak tunduk, hilang nggak ketundukan kita sebelumnya? Itulah yang disebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang pertama itu, yang kedua, kalau sudah tahu itu, jenengan nggak akan mungkin menjustifikasi orang lain. Karena ketika kita menjustifikasi orang lain, di tengah perjalanan dapat petunjuk, kita malah nggak tunduk. Maka kita akan selamat dari itu semuanya. Oke? Aman ya sampai sini? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk upgrading. Satu, kemenangan adalah ketika kita mau beriman, berhijrah, berjihad, dan bertakwa kepada Allah di mana saja, kita pasti mendapat kemenangan. Allahumma amin. Ala hadzal niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayal akhiratul furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya menjadi hamba Engkau yang selalu tunduk patuh terhadap-Mu ya Allah di mana saja berada. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya ya Allah menjadi perwujudan yang mewujudkan keinginan-keinginan Engkau ya Allah di muka bumi ini, wabil khusus di Indonesia, wabil khusus di keluarga kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad khair khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada panjenengan semuanya mohon maaf batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin dan